Salam sehat, salam sejahtera, Ibu Bapak dan saudara-saudara dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Jemaat Lapat Ayat Makassar dan Pancaran Kasih Kaliangat Pulau Madura, Upel, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 November 2021. Kembali kita akan menerima firman Tuhan dan merenungkannya. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Atas pimpinanmu dan pemeliharaanmu, kembali kami di saat ini Tuhan menerima kehidupan daripadamu. Dan dalam kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, dalam pengasihanmu, Engkau berkenan untuk menurunkan sabdamu bagi kami. Kuduskanlah kami ya Allah dengan roh-Mu, agar kami dapat menerima sabdamu dengan baik, memahaminya dengan benar. Dan dalam kehidupan setiap hari, dengan kuat kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk hidup setia dan taat kepada kehendak. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Lalu Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja. Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian Alkitab yang direnungkan kita saat ini, dengan 9 ayat, Paulus merangkum lebih dari 1.500 tahun sejarah perjalanan Israel sebagai umat Allah. Mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mulai dari ayat 17 sampai 25. 9 ayat merangkum sejarah Israel sebagai umat Allah. Satu inti bahwa Allah tidak pernah menyerah terhadap umatnya. Allah tidak pernah menyerah terhadap kepunyaan. Apa yang dipikirkannya, apa yang diharapkannya, dan apa yang dikehendaki. Senantiasa ia kerjakan. Senantiasa ia lakukan. Senantiasa ia karyakan bagi umat. Ia tidak pernah menyerah. Bayangkan, 1.500 tahun lebih Allah tidak pernah menyerah untuk umat kita. 100 tahun saja itu sudah sangat tua. Apalah dibanding dengan 1.500 tahun karya Allah bagi umat Israel. Dan kita adalah bagian dari umat Allah. Kita adalah bagian dari kepunyaan Allah. Dengan umur kita yang pendek, dengan umur kita yang singkat, dibanding dengan 1.500 tahun, bahkan lebih daripada itu. Dan jutaan tahun pekerjaan Allah atas segala sesuatu yang diciptakan dan yang menjadi kepunyaan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita berperkara dalam kehidupan kita di dunia ini. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi umat. Sehingga kemudian ada firman Tuhan juga yang datang kepada kita. Untuk mengatakan serahkanlah segala sesuatu, segala perkara di depanmu di dalam doa kepada Tuhan. Karena dalam setiap perkara kehidupan yang dialami oleh umatnya, Allah bekerja. Dalam sejarah umat Israel, Allah sudah menyatakan. Dan dalam sejarah kehidupan kita, Allah sudah menyatakan, sedang menyatakan, dan akan menyatakan. Orang, dulu saya sudah mendengar ada sebuah kata atau ada sebuah kalimat yang berkata, I hate Monday. Kalau hari Senin, orang tidak suka, orang benci. Hari Senin, orang tidak suka, orang benci. Dengan firman Tuhan saat ini, mau dikatakan, hari Senin, itu perkara bukan bagi kita saja. Itu perkara bagi Tuhan. Hari Senin, itu bukan perkara, bukan persoalan kita saja. Itu persoalan bagi Tuhan. Hari Senin tidak akan pernah kita jalani sendiri. Tapi Dia ada bersama-sama kita untuk berjalan, mengalami, menghadapi, dan menikmati hari Senin. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai aktivitas kita dengan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mengingat dan ingat baik. Hidup kita hidupnya. Hidup kita ini Dia yang mempunyai. Kita ini adalah umat. Jadi marilah kita arahkan kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik kita, keluarga, persekutuan, dan bagi seluruh dunia yang menjadi kepunyaan. Jadilah pembawa damai sejahtera kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Terima kasih karena Kau berkenan untuk menyatakan itu bagi kami dan kami mempercayakan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan dalam menjalani hari ini, dalam mengalami hari ini. Roh-Mu yang kudus, Roh Tuhan telah menghadirkan firman-Mu dan menyatakan kepada kami bahwa kami tidak sendiri, tapi kami akan menjalani hari ini. Kami akan menghadapi hari ini
bersama dengan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk setia dalam kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk terlibat aktif dalam pekerjaan-Mu. Jadikanlah kami sebagai pembawa kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam setiap lingkup ruang kehidupan di mana Tuhan hadirkan kami tempat itu. Ajarlah kami untuk menguasai diri, ajarlah kami untuk senantiasa bersukacita, ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Peliharalah kehidupan kami ya Tuhan, peliharalah kehidupan keluarga kami, tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, hiburlah ya Tuhan saudara-saudara kami yang berduka, peliharalah gereja-Mu di Indonesia bagian Barat, dan selamatkanlah bangsa negara kami, Indonesia, dan mampukanlah kami Tuhan dengan hikmat dan kekuatan kesehatan daripada-Mu untuk menghadapi pandemi COVID-19 bersama dan seluruh umat manusia. Dan Tuhan tolong kami, agar kami menjadi berkat. Dan kami boleh belajar dari siapapun, dari apapun Tuhan, akan apa yang menjadi karya Tuhan bagi kehidupan di dunia ini, di segala sesuatu yang adalah kepunyaan Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menghantar kami memasuki hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call GPD pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.